lakinya batur maju orang sirik, batur cilaka orang surak cilaka. Nah eta hate berarti aya jelema nu antara ditiung tapi sodako gede. Aya jelema nu ngagayabak tapi kuman. Aya jelema nu sok ka masjid tapi goreng jeung dulur. Aya jelema nu caduk ka masjid tapi alus jeung dulur. Angger manusia itu jatuh kepada kurang dan kurang. Jadi belajar kehidupan mah jangan dari kampus, belajar dari orang-orang yang ke lapangan. Nek awalul bidin ma'rifatullah. Pertama dalam agama itu mengenal Allah. Allah nge-WA kan yang lewat Quran. Apakah kita bangga dengan Quran? Allah nita sholat subuh 4:30, kita datang jam berapa? Jadi ma'rifatullah itu tong luhur teuing. Ya, orang tuh terlalu bangga dengan mengenal bupati, mengenal Jokowi, mengenal siapapun. Tapi orang tidak ada kebanggaan dikenal Allah. Padahal Allah mah terus ngagerwan. Hei manusia, ya Yohanes, tuluy ngagerwan. Jadi Allah mah walas Ar-Rahman Rahim, kasih sayang itu benar. Sadorakan orang lamun Allah murka geus sepaehan. Tapi geuning masih kan diberikan napas untuk bertobat. Orang yang mudah menyalahkan orang itu adalah orang sombong. Kenapa orang sombong? Dia bisa menyalahkan orang tapi dia tidak mampu memberikan kebenaran. Dengan memponis orang salah pun dia itu bodoh terhadap solusi kehidupan orang. Anda dianggap benar bukan Anda yang benar, tapi saya tidak tahu kesalahan Anda. Anda dianggap jujur oleh orang bukan Anda yang jujur, tapi orang itu tidak tahu tentang kebohongan Anda. Orang baik karena kau tutupan kekurangan orang, lamun kau bukakeun beak sampai ki Allah. Makanya lamun urang dengan batu hirup anu sampurna gak akan ada. Suatu saat beres kuliah bakal ngedrop. Kehidupan orang ngedrop. Kenapa kehidupan ngedrop? Pertama, kita ingin membuktikan hasil daripada kuliah. Sementara butuh proses 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Belum tentu mampu membuktikan. Genep bulan enak sekieu. Nah, akhirnya orang tertekan. Orang tua, lingkungan. Tapi orang geuning teu bisa nanaon. Sama we jeung orang anu tidak kuliah. Bakal terjadi hal seperti itu. Walaupun 1 bulan kita hanya dapat 150.000, asal kerja itu bersyukur. Masa depan mah goib, Neng. Jadi kita Allah itu dikasih pelajaran berupa mata. Mata itu 2 kan penyakit mata. Nunutan jeung sare. Bahaya teu nunutan jeung sare. Bahaya. Naon atuh anu moal pernah nunutan jeung anu moal pernah sare? Mata batin. Ketika kita melihat orang dengan kesalahannya, jangan melihat dengan mata ini, tapi gunakan mata batin. Andai kata kita seperti dia, kita pun akan lebih seperti dia. Bonon. Kenapa dia jadi bono? Karena itu nyuduk, dia nyuduk eueuh pagawean, ngaramet di sawah eueuh geus dijual. Inong bapak geus meninggal, salaki kabur, budak boga 2. Perjuangan seorang ibu membesarkan seorang anak apapun akan dilakukan, walaupun jadi bono sekalipun. Tapi kan ada nilai plus. Kenapa? Demi anak. Walaupun caranya salah. Di hadapan Tuhan diadili ke siapa yang salah yang sebenarnya. Bisa aja disalahkeun nu ninggalkeun. Merasa diri pede dengan kecantikan. Kemudian di jalan ada orang yang nyeletuk. Ih, budak kuat goreng patut. Kenapa Uti tersinggung? Karena ada penyakit. Kenapa penyakitnya? Ngerasa diri gelis. Ketika kita merasa tinggi, direndahkan orang akan tersinggung. Kenapa? Karena kita punya penyakit merasa tinggi. Bagaimana kalau kita merasa rendah, maka akan tuluy merasa kurang. Jangan bangga dengan kekayaan. Jadi orang kaya beribadah dengan dermawan. Orang miskin beribadah dengan sabar. Sama di hadapan Tuhan kita sedang beribadah. Bener kan? Bahkan nilai itu bisa lebih daripada orang yang kaya, orang miskin. Orang yang miskin 10.000, punya duit 10.000, dipenta 5.000, dibikeun, berarti setengah na harta dia sumbangkan. Orang kaya 40 juta, penta 20 juta, mikeun moal. Mikir heula. Orang miskin 5.000, orang kaya 1 juta. 1 juta itu gede, tapi dikeluarkan dari angka 40 juta. 5.000 itu kecil, tapi keluar dari angka 10. Hadapan Tuhan lebih besar 5.000 daripada angka 1 juta. Maka orang jangan merendahkan orang beramal kecil. Palaya obrolan paling romantis di Karajoki, musik, materi masuk, bercanda, ngopi, merokok. Ngap ini yang ke-11. Yang 10, anu 10 memberikan materi Korea, memberikan materi perguruan tinggi, memberikan materi perkuliahan, bener? Yang ini memberikan materi tentang kehidupan. Suatu saat akal paham. Oh, ternyata 1 berbanding 9. Poe ieu teh 9.
di kuliahan itu satu anu bakal katincak pan poe ieu. Di perguruan tinggi mah kan belum tentu bakal katincak. Kenapa Nabi itu cerdas? Padahal Nabi tidak sekolah. Nabi itu pesantren. Kenapa? Karena Nabi dididik oleh Allah, bukan dididik oleh manusia. Uti, saya, Uji dididik oleh dosen manusia, kita manusia sama punya kekurangan, tapi Allah tidak pernah memiliki kekurangan. Kenapa kita susah? Kenapa kita bingung? Kenapa kita galau? Karena kita membela keinginan. Matak naon lamun keinginan ditekan. Nanti ketika ada kita punya keinginan, mau susah hirup jelema. Banu miskin yang tidak punya keinginan, hanya berpikir sesuap nasi, hanya berpikir besok kita akan pergi ke ladang, hanya berpikir itu senang hirupna. Jangan merendahkan orang yang di bawah, karena orang oge anu di luhur belum tentu senangna leuwih ti dia. Kan kebahagiaan setiap orang itu berbeda. Ya, berbeda. Ada keinginan lagi berbeda. Cuman setelah orang tercapai keinginan itu belum tentu bahagia, karena dia punya keinginan kembali. Lagi dan lagi. Gening buktina boga imah 2 hayang 3. Gening buktina boga mobil 1 hayang 2. Tidak puas. Moal aya kepuasan. Puasnya itu ketika dia sudah melihat tentang arti dunia yang sesungguhnya nanti di akhirat. Oh iya geuning arti dunia teh naon-naonan gitu. Tetap menilai orang itu jangan dari wajah, penampilan, dari pekerjaan, entah. Dan sebenarnya hakikat yang disembunyikan dia itu kadang-kadang lebih baik dari apa yang kita lihat. Ngantu mungkin kan dibeja-beja. Karena itu mah rahasia dirina edeung Tuhana. Jadi kita mah lebih menjunjung nilai kesamaan derajat. Honor, PNS, tetap di kehidupan lah. Siapa orang yang mau kerja, dialah orang yang sukses gitu.